Warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ya. Ya, Pak Ustadz. Gimana Mas Reja? Ya. Ya. Alhamdulillah. Assalamualaikum. Dimulai saja. Assalamualaikum Ustadz Ali. Waalaikumsalam Pak Sugeng ya. Dengan siapa nih Pak? Pak Sugeng Sudaryatno ya. Hai Pak Sugeng. Alhamdulillah Pak Sugeng. Tetangga. Gimana? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah Pak Sugeng. Sehat Pak Sugeng? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sehat alhamdulillah. Ya. Kita mulai aja Pak Ustadz ya. Silakan Mas Reja. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Pertama-tama mari kita sama-sama panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas rahmat dan karunia-Nya kita masih diberikan nikmat iman, Islam, ihsan, terlebih nikmat panjang umur sehingga kita masih bisa diberikan kesehatan dan diberikan kesempatan untuk bisa mengikuti pengajian mingguan yang insya Allah pada hari ini akan disampaikan oleh Ustadz Al-Mukarram Ustadz Ali Nurul Haq dengan tema sifat malu dan keutamaannya. 14 Muharram 1403 Hijriah bertepatan dengan Minggu 22 Agustus 2021. Salawat serta salam juga semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita yakni Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pada keluarga, sahabat, dan insya Allah kita sebagai umatnya. Baik, untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita mulai sesi pertama, sesi tausiah yang akan disampaikan oleh Ustadz Ali. Apa Ustadz? Baik, terima kasih Mas Reja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah shalatu wassalamu ala Rasulillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil la ilaha illallah. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Shadaqallahul adzim. Yang sama-sama kita hormati Al-Mukarramah Ibu Hajah Irmawati Asrul Ajistaba beserta keluarga besarnya, yang saya hormati keluarga besar NRA Group, yang saya hormati para Ustadz, Pak Kiai yang ikut gabung dalam acara kajian kita pada malam ini, dan seluruh ya Bapak Ibu para hujaj yang ikut bergabung di Zoom online pengajian NRA, ya pengajian mingguan NRA. Ya, semoga dengan kebersamaan kita dalam kajian ini tentunya mendatangkan curahan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kita doakan semoga khususnya Ibu Irma beserta keluarga besarnya senantiasa dalam perlindungan Allah, sehat walafiat, dan berada dalam ridha Allah Subhanahu wa taala. Juga seluruh karyawan NRA Group semuanya dalam perlindungan Allah, dimudahkannya segala urusannya, diberikannya rezeki yang barokah, juga senantiasa berada dalam ridha Allah Subhanahu wa taala. Dan seluruh ustadz, kiai, kita doakan semoga dimudahkan segala urusannya dalam perjuangannya, ya, membangun pesantren, membangun masjid, mendidik anak-anak, dan juga semoga dimudahkan juga bekal rezeki untuk berjuangnya, ya. Dan semoga para ustadz juga sehat walafiat, para kiai sehat walafiat, selalu dalam ridha Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga seluruh ya para hujaz ya yang sudah ikut bergabung bersama NRA Group, yang baik yang malam ini gabung dengan pengajian atau tidak, nah, semoga juga senantiasa dalam ridha Allah dan dapat
mempertahankan kemabruran ibadah hajinya sampai akhir hayatnya. Dan semoga yang belum berangkat haji, ini yang seharusnya sudah berangkat dari tahun 2020, nah ini semoga Allah segera takdirkan untuk bisa melaksanakan ibadah haji ke Baitullah, ya, untuk bisa wukuf di Arafah, untuk bisa ibadah di Masjidil Haram di Baitullah. Dan semoga seluruh hajat kita dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah. Bersyukur artinya menjadikan seluruh nikmat bermanfaat. Maka setiap orang yang punya prinsip khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia adalah manusia yang memberi manfaat kepada manusia yang lainnya. Inilah di antara ciri orang-orang yang bersyukur kepada Allah. Andai kalau semua orang punya prinsip seperti itu, insya Allah hidup kita akan bahagia. Sebab Allah janjikan, wa id ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Jikalau kita bersyukur atas nikmat Allah, Allah akan tambahkan nikmatnya, tetapi kalau kita kufur, azabun syadid, maka Allah akan menyediakan siksa yang amat mengerikan. Na'udzubillah min dzalik. Para jemaah yang dirahmati Allah, salawat beriring salam semoga tercurah limpahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga dan para sahabatnya, juga kepada seluruh umatnya yang tetap setia beristiqomah menjalankan sunnah-sunnahnya. Bapak Ibu, Rasul bersabda, man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Kana ma'i fil jannah. Siapa yang menghidupkan sunnahku sama dengan mencintaiku, dan siapa yang mencintaiku, jaminannya nanti bakal bersamaku di surga. Semoga kita mampu ya memahami, mengetahui tentang sunnah Nabi dan mampu kita menghidupkannya agar nanti bisa bersama Rasulullah SAW di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, malam ini saya membawakan tema yaitu sifat malu dan keutamaannya. Baik para jemaah sekalian, ini saya akan membacakan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Abi Mas'ud, ya. An Abi Mas'ud Al-Ansari Al-Badri, ya, dari Abu Mas'ud Al-Ansari Al-Badri radhiyallahu anhu, qala, ya, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul bersabda, inna mimma adrakan nasu min kalamin nubuwah al-ula idza lam tastahi fasna' ma syi'ta. Ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari di dalam hadisnya, nomor hadis 3483. Ya, inna mimma adrakan nasu, sesungguhnya di antara kalimat atau kata-kata yang ditemukan oleh manusia yang sampai kepada manusia sampai hari ini, dari manusia terdahulu, min kalamin nubuwatil ula, di antara kalam atau kalimat-kalimat kenabian generasi awal, ya, generasi awal, banyak sekali kalimat yang dikeluarkan oleh para nabi dari terdahulu. Ini kan min kalamin nubuwatil ula, dari kalimat para nabi terdahulu, yaitu dari mulai Adam, Idris, Nuh, Hud, Saleh, Ibrahim, Lut, Ismail, Ishak, Yakub, Yusuf, Ayub, Shu'aib, Dzulkifli, ya, Daud, Sulaiman, Ilyas, Yunus, Zakaria, Yahya, sampai ke Nabi Isa dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalimat itu, ya, sudah ada, ya, nasihat-nasihat, ajaran-ajaran. Tetapi di antara kalimat-kalimat itu ada yang musnah, ada yang hilang, ya. Di antara kalimat yang tetap dan kekal dari kenabian itu, ada satu kalimat yang yang diriwayatkan oleh Nabi, dan ini sangat penting bagi kita, sebab kalimat ini walaupun kalimatnya tidak panjang, tapi ini sangat hebat dampaknya, ya, untuk kita sekalian. Apa kata Rasulullah SAW? Idza lam tastahi, kalau engkau tidak punya rasa malu, fasna' ma syi'ta, lakukan apa yang kamu mau. Ya, jadi kalau orang sudah tidak ada rasa malu, maka mereka pasti akan melakukan, ya, apa saja yang mereka mau. Jadi tidak ada pertimbangan-pertimbangan, ya. Dia akan melakukan apapun
akan bebas melakukan apapun. Sekali lagi, dalam tastahi fasna ma syi'ta, apabila orang tidak punya rasa malu, Ya, sepertinya terputus sambungan koneksi kita dengan Ustadz Ali. Kita coba untuk nyambungan kembali. nyambung saya? Sudah nyambung belum? Ya, sudah masuk lagi Ustadz. Baik, siap. Lanjutkan ya. Sekali lagi. Ya, inti dari pelajaran hadis yang tadi yang saya bacakan, bahwa idalam tastahi, ya, idalam tastahi fasna' ma syi'ta, jikalau tidak punya rasa malu, lakukan apa yang kamu mau. Jadi pelajaran inti adalah tanda orang yang mengikuti risalah kenabian adalah dia memiliki rasa malu. Kalau orang tidak memiliki rasa malu, nah tentunya dia akan bebas melakukan apapun sekehendak dirinya. Nah, dan sekarang bisa kita lihat manusia, orang-orang yang ada di sekitar kita, bahkan mungkin kita dan anak-anak kita, sudah banyak yang hilang rasa malunya. Ya, ada juga mereka mengatakan malu, tapi ini tentunya malu yang salah. Padahal dia belum bisa apa-apa. Nah, itu malu yang salah. Nah, pakai kerudung loh, nak. Kamu udah gede, malu. Nanti kalau pakai kerudung, pergaulan susah. Nyampur sama orang susah. Nah, ini juga malu yang salah. Pak, Bapak udah tua, coba ke masjid, Pak. Malu lah ke masjid. Ning di rumah aja. Pak, ngaji, Pak. Udah tua kok belum bisa ngaji. Mau belajar malu. Nah, malu yang seperti ini adalah malu yang tidak baik tentunya. Jadi malunya malu yang tidak dibenarkan. Sebab malu yang benar, nah ini mari kita lihat bagaimana definisi tentang malu. Definisi malu menurut syar'i yaitu akhlak, perangai dalam jiwa atau batin yang membangkitkan suatu sikap keengganan melakukan hal-hal yang buruk, termasuk yang menodai kehormatan dirinya, menyanyiakan hak Allah atau hak hambanya. Jadi malu secara syar'i adalah sifat yang ada dalam hatinya, ya, dengan sifat itu dia enggan, dengan malunya, dengan rasa malunya dia enggan justru melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak baik, perbuatan-perbuatan yang buruk, ya, bukan justru malu melakukan perbuatan-perbuatan yang baik. Contoh, ya, dia tidak bisa ngaji, aku malu nggak bisa ngaji, saya mau ngaji, atau sudah tua, saya belum bisa ngaji, datang ke Ustadz, sudah tua nih saya belum bisa ngaji, itu, tolong Ustadz, saya malu Ustadz. Ini malu yang mendorong pada akhlak yang baik. Ustadz, nih saya malu rasanya, sudah tua, ya saya banyak harta, tapi saya belum berinfak maksimal, ya. Saya punya rumah banyak, kok saya malah belum membangun masjid. Malu saya rasanya. Itu, Ustadz, saya tolong doain anak-anak saya banyak, tapi nggak ada yang benar, saya malu. Nah, malu-malu harus seperti ini adalah malu yang mendorong pada kebaikan. Malu orang lain bekerja bakti, kita nggak gabung, malu. Nah, itu rasa malu yang akhirnya memaksakan kita untuk bekerja. Ini rasa malu yang baik. Dalam keseharian kita, tentunya sangat penting rasa malu ini.
Contohnya, ibu-ibu, maaf ibu-ibu. Ibu-ibu di rumah, ya, yang punya rasa malu tentunya setiap hari berusaha rumahnya baik, rapi. Ya, paling tidak kalimatnya ketika dia rapi-rapi, loh mah rajin rapi-rapi, ya malu ntar kalau ada tetangga ke rumah kita, malu dong berantakan. Itu karena lahir dari rasa malu, gitu. Ya, suami pulang dari masjid, biasanya ibu masih ngobrol di luar, padahal belum menyiapkan sarapan. Dia bisa lari ke rumah lalu nyiapin sarapan. Kenapa Bu? Aduh, malu suamiku sudah dari masjid, kok aku malah ngobrol. Nah, ini. Tetapi ada di antara, mohon maaf, ibu-ibu yang ketika ngobrol dengan temannya, suaminya lewat, kata ibu-ibu yang lain, Bu, itu suami ibu udah pulang tuh dari masjid. Ibu udah bikin sarapan? Belum. Loh kenapa? Udah biasa. Dia mah sarapan sendiri, nanti juga beli sendiri. Nah, ini adalah bukan bukan hal yang baik tentunya. Jadi kalau tidak ada rasa malu, jadinya dia akan melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak baik. Pada jemaah yang dirahmati Allah SWT, dia dengan demikian maka sifat malu tentunya harus ada pada diri kita. Kalau tidak, maka lakukan katanya. Di sini ada kalimat, kalau tidak punya rasa malu, lakukanlah apa yang kamu mau. Artinya, kalau kita tidak punya rasa malu, kita akan bebas melakukan apapun. Para jemaah yang dirahmati Allah SWT, kemudian malu itu adalah merupakan salah satu sifat Rasul. Sementara kita tentunya wajib mencontoh Rasul. Sebagaimana saya tadi bacakan ayat Al-Quran dalam surat Al-Ahzab, ayat 21. Mari Bapak Ibu ikut ya. Ayo, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Silakan. Silakan jangan di-mute ya Bapak Ibu. Ayo. Ulangi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullah wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Ibu-ibunya suaranya bagus-bagus, suara bapak-bapaknya hanya satu ya. Subhanallah ibu-ibu, ya satu huruf membaca Al-Quran berapa kebaikan ibu-ibu? 10 kebaikan ya. Subhanallah ya. Jadi siapa yang membaca Al-Quran, satu hurufnya adalah 10 kebaikan. Ini luar biasa kan? Ibu itu udah berapa kebaikan barusan ya? Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh pada diri Rasulullah itu terdapat suri tauladan yang baik bagimu. Nah, bagi siapa nih? Kamunya itu siapa, Bapak Ibu? Mohon di ini. Liman kana yarjullah wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Bagi orang yang mengharap rahmat Allah. Bu, kalau kita ingin rahmat Allah, nggak ada pilihan. Kita harus mencontoh Rasul, menjadikan Rasul sebagai tauladan dalam hidup. Ya, wal yaumal akhir, dan bagi orang-orang yang tentunya yakin bakal mengalami yang namanya hari akhir, hari kiamat. Ya. Wa dzakarallaha katsira, dan dia banyak menyebut nama Allah. Jadi orang-orang yang mengharapkan rahmat Allah, mengharapkan keselamatan akhirat, dan orang-orang yang selalu ingat Allah, tentunya akan menjadikan Rasul sebagai tauladan dalam hidupnya. Begitu. Jadi tolong kalau ibu ingin rahmat Allah, jadikan Rasul sebagai tauladan. Orang yang menjadikan Rasul tauladan, pasti orang itu ingin mendapatkan rahmat Allah. Nah, di antara sifat Nabi yang harus kita contoh adalah Nabi itu pemalu. Sangat besar ya pemalunya. Sangat besar. Sangat tinggi. Rasa malunya Nabi sangat tinggi. Ya.
Nih dalam hadis Nabi ya dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu pernah mengatakan bahwa kana Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam asyadda hayaan minal adra'i fi khidriha. Ya, manusia yang lebih pemalu dibandingkan gadis dalam pingitan. Nabi itu sangat pemalu hingga pemalunya itu dibandingkan dengan para gadis yang dipingit, yang tidak boleh keluar, yang tidak boleh menampakkan wajahnya. Betapa hebatnya rasa malu Rasulullah SAW. Dan hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari nomor hadis 3298 dan riwayat Muslim nomor 4284. Para sekalian, ini Rasul yang maha hebat akhlaknya ternyata memiliki rasa malu yang sangat tinggi. Kita bisa lihat bagaimana Rasulullah ini sempat pernah tersingkap kainnya sampai ke betis, wajahnya memerah karena rasa malu. Nah, kadang-kadang nih bapak-bapak suka ada olahraga pakai celana di atas lutut, dan tidak merasa malu. Ya, ada bapak-bapak yang main bulu tangkis, bukan jemaah dari NRA Group, apalagi sudah berhaji, tidak ada. Ya, betul Bapak Ibu ya, tidak ada. Ini main bulu tangkis pakai celana malah di atas lutut, mana udah peot ya. Masya Allah. Harusnya punya rasa malu itu, sebab itu adalah bukan perbuatan yang baik. Nah, ketika Nabi membangun Masjid Nabawi, bagaimana Nabi bekerja dengan hebatnya, mengangkat batu-batu besar, kemudian membelah batu, lalu menyusun tembok, ya, menyusun bata-bata dengan sangat giat. Karena Rasul merasa malu. Rasul yang mengajak, yang memerintahkan, kalau Rasul tidak mencontohkan. Betapa hebatnya Nabi dalam contoh. Ya, betapa hebatnya hasil dari rasa malu itu yang diperlihatkan oleh Rasulullah SAW. Para jemaah yang dirahmati Allah SWT, nah untuk itu kita harus mengetahui bagaimana hikmah-hikmah ya atau keutamaan daripada sifat malu supaya kita itu berusaha membangkitkan rasa malu itu. Sekali lagi sekarang itu banyak orang malu, bahkan malunya bukan pada kebaikan, tapi malu malah untuk melakukan kebaikan, malu pakai kerudung, malu ngaji, malu baca Quran, malu berpakaian sopan, ya. Nah, buang itu bukan malu, itu namanya nggak tahu malu. Namanya. Ini ke pasar pakai tank top tuh, ya. Kemudian olahraga pakai baju yang ketat, mencetak tubuh, membuka aurat, tidak malu, ya. Belanja ke tukang sayur di depan rumah, ya, pakai baju ala kadarnya. Harusnya ada rasa malu. Gitu. Nah, ini kita tentunya kalau ingin menjadi orang yang baik, harus terus membangkitkan rasa malu yang ada di hati kita. Nah, kemudian malu itu ada dua. Tumbuhan nafsu itu ada dua. Satu, malu, para ulama, malu yang menjadi sifat dirinya. Dan ini adalah karunia terhebat dari Allah. Ada orang yang memang pemalu. Malu kalau ada tamu tuh, malu menundukkan mukanya, nggak mau melihat wajah. Ya. Itu ada di antara anak-anak yang pemalu, ya. Artinya tidak cengengesan, ya, tetapi pemalu. Nah, para jemaah sekalian, ya, ada sifat malu dari kecil sudah nampak. Ada juga malu yang dihasilkan karena iman. Nah, ini yang harus kita terus bangkitkan. Malu yang dihasilkan dari iman. Tentu malu ini terdapat di hati. Jadi semakin imannya hebat, maka semakin hidup hati, maka semakin tumbuh rasa malu. Paling tidak malu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, untuk itu di antara keutamaan sifat malu adalah yang pertama adalah bahwa malu itu adalah bagian daripada iman. Betapa hebatnya berarti rasa malu. Jadi sifat malu ini bagian daripada iman. Di dalam hadis Rasulullah SAW bersabda,
al-imanu bid'un wa sittuna su'batun. Al-imanu bid'un wa sittuna su'batun. Iman itu memiliki lebih dari 60 cabang. Ya, kemudian wa fi riwayat Muslim bid'un wa sab'una su'batun. Kalau riwayat Muslim ada lebih dari 70.000 cabang. Ya, lebih daripada 70 cabang. Kalau dari riwayat yang lain di sini bahwa riwayat Bukhari ya, bahwa riwayat Bukhari adalah sittuna su'batun. Jadi ada 60 cabang. Kalau Muslim ada 70 cabang. Bayangkan bahwa iman itu menghujam ke hati, mengakar, kemudian membuat satu kekuatan yang hebat menjulang sampai ke langit, katakan menembus sampai ke bumi. Dan paling tinggi iman itu adalah kalimat la ilaha illallah, dan paling bawah tingkatannya adalah membuang sampah atau duri atau batu yang merintangi jalan. Dan yang di tengah-tengah adalah rasa malu. Baru sekalian. Nah, di dalam hadis sampaikan al-imanu bid'un wa sittuna su'batun, bahwa iman itu ada 60 cabang, wal haya'u su'batun minal iman, dan sikap malu adalah salah satu cabang daripada iman. Hadis riwayat Bukhari, nomor hadis 8. Muslim nomor hadis 50. Kemudian Bapak sekalian, ini suatu hari di Madinah ada seorang sahabat memarahi saudaranya, sedang memarahi saudaranya dalam masalah malu. Dia berkata pada saudaranya, sungguh malu telah merugikan kamu. Sambil dimarahin, sungguh malu telah merugikan kamu. Gitu. Kebetulan Rasul lewat dan berada di sekitarnya. Lalu Rasul menghampiri dua sahabat itu. Lalu Rasul bersabda, da'hu fa innal haya'a minal iman. Biarkan ia dalam kondisi dia malunya. Ya, jangan dimarahi. Karena malu termasuk bagian dari iman. Fa innal haya'a minal iman. Biarkan dia, sebab malu itu termasuk bagian dari iman. Tentunya jangan dimarahi karena malu. Abu Ubaid Al-Harawi radhiyallahu anhu berkata, orang itu berhenti dari perbuatan maksiatnya karena ada rasa malu. Sesungguhnya rasa malu itu seperti iman yang mencegah antara dia dengan perbuatan maksiat. Tadi kan disampaikan bahwa yang definisi malu adalah bahwa adanya dorongan dalam hati untuk mencegah, itu salah satu sifat yang bisa melahirkan seseorang untuk meninggalkan segala perbuatan-perbuatan yang tidak baik, ya, baik yang menodai kehormatan dirinya. Selanjutnya di dalam hadis Bukhari juga disampaikan al-haya'u minal iman. Nah, ini disampaikan bahwa malu menghantarkan kita kepada iman dan iman menghantarkan kita ke surga. Jadi hakikatnya dengan adanya rasa malu sehingga kita tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang keji, yang tidak baik, kita akan dihantarkannya ke surga. Al-haya'u minal iman. Malu adalah bagian dari iman. Wal imanu fil jannah. Dan iman tempatnya adalah di surga. Ini Ibu, Bapak Ibu. Nah, ini wal imanu fil jannah. Yang harus diwaspadai Bapak Ibu, wal bada'u minal jafa'i wal jafa'u finnar. Ini sebaliknya daripada malu. Ya. Berkata kasar adalah termasuk perangai yang buruk. Ya, berkata-kata kasar adalah perangai yang buruk. Dan perangai yang kasar tempatnya atau perangai yang buruk tempatnya adalah di neraka. Hadis riwayat Tirmidzi, Ibnu Majah, dan disahihkan oleh Ibnu Hibban dan Albani. Sekalian, jadi kalau malu menghantar kepada iman, dan iman tempatnya di surga. Kalau berkata kasar itu adalah sifat buruk, sifat keji. Dan sifat keji, orang-orang yang berkata kasar, yang berbuat keji, tempatnya adalah di dalam neraka Jahannam. Ma'udzubillahi min dzalik. Nah, ini di antara sifat malu akan menghasilkan perbuatan-perbuatan baik, ya. Dan karena sifat malu adalah menjadi bagian daripada iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu, kita orang-orang yang malu lahir dari iman tentunya akan serius juga dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya hikmah kedua atau keutamaan malu yang kedua adalah
bahwa malu pangkal kebaikan. Rasulullah SAW bersabda, al-haya'u la ya'ti illa bi khair. Al-haya'u la ya'ti illa bi khair. Sifat malu itu tidak mendatangkan kecuali kepada kebaikan. Ini hadis riwayat Bukhari nomor hadis 5652 dan hadis Muslim nomor hadis 53. Ulangi, al-haya'u la ya'ti illa bi khair. Sifat malu tidak mendatangkan kecuali pada kebaikan. Seperti tadi saya bilang, ibu-ibu lagi ngobrol, ya ibu cepat-cepat ke rumah karena malu nanti kalau belum ada di rumah, suami datang belum masak. Nah, itu maka sifat malu akan melahirkan kebaikan. Ibu-ibu beres-beres di rumah, rapi-rapi di rumah, karena malu kalau ada orang masuk rumah, rumahnya berantakan. Ya, ibu-ibu rajin ke pengajian karena malu, ya, dengan tetangganya, dengan teman-temannya yang suka datang ke pengajian. Jadi rasa malu akan mendatangkan pada kebaikan-kebaikan. Sebab tadi lagi rasa malu adalah bagian daripada iman. Para jemaah yang dirahmati Allah SWT, ada juga yang saya seperti tadi. Oh, rumahnya berantakan, nah biarin aja, saya mau udah biasa berantakan. Itu nggak tahu malu. Oh, kok anaknya nggak pernah ngaji? Memang begitu anak saya mah susah ngaji, biarin aja. Jadi orang-orang yang tidak tahu malu sehingga akan berbuat sekehendak. Ya, mungkin kita menemukan orang-orang seperti itu. Ya, kalau bicara ya maunya aja. Mau nyakitin orang, tidak ada rasa malu. Ya. Nah, ini bahayanya, Bu, kalau kita tidak memiliki rasa malu. Kemudian yang ketiga, malu termasuk sifat yang dicintai Allah. Bapak Ibu, tentunya kita juga mencintai Allah. Kalau kita mencintai Allah, kita melakukan hal-hal yang juga yang dicintai oleh Allah. Itu, ya. Baik, para sekalian, di dalam hadis ya Abu Daud dan An-Nasa'i, Rasulullah bersabda, Innallaha azza wa jalla hayyun sittirun yuhibbul haya'a wasitra fa idza tasala ahadukum falyastatir. Ini sesungguhnya Allah azza wa jalla maha pemalu, ya. Hayyun sittirun yuhibbul haya'a, ya, dia mencintai, kemudian maha menutupi, dia mencintai rasa malu dan ketutupan. Sekali lagi, innallaha azza wa jalla hayyun sittirun. Sesungguhnya Allah azza wa jalla itu adalah pemalu, sangat pemalu. Sehingga ada satu hadis, di dalam hadis yang lain disampaikan bahwa Allah malu melihat hambanya yang menengadahkan tangannya berdoa, lalu dia ketika tangannya turun, hamba tidak mendapat apa-apa. Allah malu kalau tidak menolong hambanya. Jadi kita harus yakin Allah itu pasti akan baik kepada kita. Kalau doa itu kita sudah melakukan kewajiban kita, sudah sudah melakukan hal-hal yang baik. Ya, kan di dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 186 lalu menyampaikan, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa idza sa'alaka 'ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Nah, itu disampaikan oleh Allah, katakan ya Muhammad, atau jikalau hambaku bertanya kepadaku tentang aku, jika hambaku bertanya kepadamu tentang aku, kata Allah, bahwa Allah itu qaribun, Allah itu dekat. Ujibu da'watan da'i dan siapa yang meminta atau mintalah kepadaku, akan aku kabulkan. Tapi falyastajibuli, penuhi kewajibanmu, wal yu'minuni, dan berimanlah kepadaku. Jadi ada dua syarat kalau doa kita akan supaya diterima oleh Allah. Satu, falyastajibuli, kita memenuhi kewajiban kita. Wal yu'minubi, kedua, beriman hanya kepada Allah. Kita harus sangat yakin bahwa satu-satunya yang bisa menolong kita dan Allah pasti menolong kita. Tetapi ya syarat untuk pantas ditolongnya harus dilakukan, yaitu melakukan kewajiban-kewajiban. Itu. Nah, contohnya ya yang tentang peristiwa ayat ini tentang 3 pemuda yang terjebak di dalam goa. Ya. Kemudian dia tertutup dengan batu yang sangat besar. Ketika mereka coba dorong batu itu tidak bergeser.
lalu masing-masing berdoa dengan akhlaknya, dengan amal-amal solehnya. Yang pertama, ya Allah, aku ini adalah seorang peternak, aku punya pekerja, tiba-tiba seorang pekerja aku pergi tanpa mengambil haknya, tetapi kujaga haknya dia. Sudah berapa tahun dia datang kepadaku dan menanyakan, mana bagian wahai Tuhan? Lalu aku serahkan semua haknya yang sudah anak beraktif, hakmu itu bawa semuanya dengan anak-anaknya. Betapa bahagianya dia. Kalau ini adalah kebaikan, ya Allah, geserkan batu ini, didorong, geser tuh batu. Yang satu lagi maju, ya Allah, aku ini seorang pemuda yang memiliki harta yang cukup banyak. Nah, di antara di kampungku aku termasuk orang yang cukup punya harta. Suatu hari terjadi kemarau panjang di daerahku. Lalu ada seorang gadis yang meminta bantuanku untuk meminta bahan-bahan makanan karena saudara-saudaranya sudah hampir kematian kelaparan. Lalu aku menyampaikan, silakan ambil itu semua kebutuhanmu, tapi serahkan kehormatanmu kepadaku. Lalu anak gadis itu dia ada pilihan kecil menyerahkannya. Tapi ketika aku mau melakukannya, anak itu berkata, dia bilang, wahai saudara, tidakkah kau malu kepada Allah? Kenapa kau tidak melakukannya sudah melakukan akad nikah, katakan seperti itu. Lalu pemuda itu merasa sangat malu dan memberikan apa yang dibutuhkan gadis itu dan mempersilahkannya pulang tanpa melakukan perbuatan keji. Kalau ini perbuatan baik ya Allah, maka geserkan, didorong geser batu itu. Kemudian yang ketiga adalah seorang pemuda, seorang yang memiliki yang mengurus ibunya. Kemudian dia punya seekor kambing yang selalu diperas setiap pagi, dan karena dia sayang sama ibunya dan hormat sama ibunya, dia tidak akan berani meminum susu kambing itu sebelum ibunya duluan yang meminumnya. Sampai suatu hari dia habis pulang dari bepergian, semua dirinya dan anak-anaknya kehausan. Segera dia datang ke kandang kambing, lalu diperasnya kambing, lalu dibawanya. Ketika mau meminumnya, teringatnya ibunya belum meminumnya, dia lari menghampiri ibunya. Kemudian ibunya didekatinya, ternyata ibunya sedang tidur dan dia masih tidak berani untuk meminumnya, menunggu ibunya sampai bangun. Ketika ibunya sudah bangun, dia mempersilahkan ibunya minumnya, lalu dia dan anak-anaknya minum. Betapa hormatnya dan sayang sama ibunya. Ya Allah, jikalau ini amalku yang baik, geserkan, dan batu itu geser. Nah, demikianlah Allah sangat malu kepada hamba-hambanya yang meminta ya tanpa Allah memberikan. Jadi kita harus yakin Allah pasti memberikan kita. Asal tadi kita harus pantas untuk ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahwa Allah itu adalah pemalu dan mencintai ya, rasa malu kita. Jadi orang-orang yang rasa malunya tinggi, Allah cinta. Jadi jangan nggak enak ya menjadi pemalu, dalam arti malu untuk melakukan perbuatan-perbuatan maksiat. Baik para jemaah sekalian, kemudian sitirun, Allah itu penutup, yuhibbul haya wasitra, bahwa Allah itu mencintai rasa malu dan penutup. Fa idza gtasala ahadukum falyastatir, maka apabila kalian mandi maka tutup, jangan terbuka. Ini ya. Jadi sekali lagi, Allah Maha Pemalu dan Maha Tertutup. Untuk itu kita sebagai wujud yang cinta Allah, kita juga harus menjaga rasa malu. Dan di antara sifat malu itu, ketika mandi kita harus tertutup, jangan terbuka. Kemudian yang keempat, sifat malu memperindah keadaan. Ya. Yang keempat, sifat malu memperindah keadaan. Di dalam hadis Tirmidzi dan Ibnu Majah, Rasulullah SAW bersabda, "Makanal fuhsu fi syai'in illa syana, wa makanal haya'u fi syai'in illa zana." Tidaklah sifat buruk berada dalam sesuatu kecuali akan memperburuknya. Dan tidaklah sifat malu berada pada suatu kecuali akan menghasilkan, akan menghiasinya, maaf. Baik Bapak Ibu, kita mau sholat Bapak Ibu, ya kita tahu sholat itu menghadap Allah. Ya, kalau kita tidak punya rasa malu, maka sholat kita ya asal-asalan, waktunya ya asal-asalan, biar aja ntar aja lah gitu. Pakai bajunya juga ya asal-asalan. Ya tempatnya juga di mana saja. Kalau kita tidak punya rasa malu, tapi kalau ada rasa malu, ya kita akan serius. Nah, maka malu itu akan memperindah amalan-amalan kita. Ya, atau akhlak kita akan terlihat indah dengan adanya rasa malu. Orang yang punya rasa malu, dia akan santun, ya, tutur katanya akan diatur dengan baik. Itu tidak asal. Kalau orang Betawi bilang tidak asal goblek katanya ya.
dia akan berkata yang manfaat. Itu jadi sekali lagi dengan adanya rasa malu itu akan memperindah, tetapi sifat yang buruk tentunya akan memperburuk keadaan kita. Orang yang sifatnya buruk di mana saja akan memperburuk. Orang tukang ngerumpi di mana saja akan menjadikan masalah. Orang yang ria akan menjadi masalah. Orang yang sombong di mana saja akan menjadi masalah. Tidak akan memperindah. Tapi orang yang pemalu akan jadi indah. Akan jadi bagus. Akan serius melakukan. Ditunjuk jadi RT. Dia akan serius. Dengan malunya dia akan bertanggung jawab dengan hebat. Malu kalau saya tidak bekerja dengan baik. Tuh, itulah pentingnya rasa malu. Ya. Kalau jadi pejabat, dia akan sangat hebat, menjadi pejabat yang hebat, yang berakhlak. Tidak akan korupsi. Dia sangat malu kalau kesempatan jadikan pejabat, malah dia korupsi. Itu yang namanya nggak tahu malu, nggak punya malu. Itu saya suka sedih kadang-kadang ada seorang yang divonis korupsi, tapi dengan tersenyum melambaikan tangan seakan-akan dia tidak punya rasa berdosa. Nah, ini subhanallah. Maka kalau tidak ada rasa malu, dia akan melakukan apa saja sekehendak, bahkan menjadi manusia yang tidak ada nilai. Ulaika kal an'am, bagikan binatang, balhum adol, mereka akan lebih keji daripada binatang, orang-orang yang sudah tidak ada rasa malu dalam hidupnya. Adapun malu akan mengindahkan. Kita kalau sholat pun akan sangat pakai baju yang bagus, yang pantas untuk ke masjid. Ya, kita akan sholat dengan benar, dengan serius, syarat rukunnya dipenuhi, bacaannya diperbagus, malu kepada Allah, ya, atau malu kepada orang-orang kalau kita sholat dengan cara yang tidak baik. Kemudian yang kelima, ini yang terakhir, malu adalah akhlak Islam. Di perspektif identitas, ya, akhlak Islam adalah malu. Ya, di dalam hadis Nabi yang diriwayatkan oleh hadis dari Imam Malik dan Ibnu Majah, innalikulli dinin khuluqa. Sesungguhnya setiap agama memiliki akhlak. Wa khuluqul Islam al-haya. Sesungguhnya akhlak Islam adalah malu. Sekali lagi, malu adalah termasuk bagian dari akhlak orang Islam. Jadi kalau ibu bapak merasa orang Islam, harus menghidupkan rasa malu, dan harus punya rasa malu di dalam diri kita. Artinya malu kalau tidak bisa melakukan kebaikan, dan malu kalau kita melakukan hal-hal yang buruk. Baik malu kepada sesama manusia, apalagi kita malu karena hasil daripada iman, yaitu malu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malu kalau hidup dipakai maksiat, malu kalau sudah tua tapi belum beramal banyak, gitu. Nah, ini adalah pentingnya rasa malu dan utamanya rasa malu. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, untuk itu mari kita bersama-sama, anak-anak kita dididik harus mengenal tentang rasa malu. Ya, bagaimana dia bersikap kepada kita, jangan seenaknya. Harus ada rasa segan, rasa malu kepada orang tua, ya, kepada anak-anak kita tanamkan dalam pergaulan. Dia harus tahu rasa malu dalam berpakaian, makanya harus sopan, dalam berkata-kata harus baik, dalam bersikap harus bagus. Sebab sekali lagi, malu adalah bagian dari iman dan ciri khas orang Islam. Kalau ngaku kita orang Islam, harus terus menghidupkan rasa malu yang menghasilkan kebaikan-kebaikan. Terima kasih. Pada sekalian, mungkin ada beberapa pertanyaan, ada beberapa yang saya akan sampaikan, tapi silakan. Kalau ada pertanyaan sampai di sini sudah jam 8.36, betul ya Mas Reja? Ya, sesi pertama kita ini dulu, nanti bisa dilanjutkan, tetapi silakan. Sampai di sini saya menyampaikan ada 5 keutamaan sifat malu, yaitu pangkal kebaikan, kemudian bagian dari iman, pangkal kebaikan, kemudian termasuk hal yang sangat dicintai oleh Allah, sifat malu memperindah keadaan, dan malu adalah akhlak Islam. Silakan Mas Reja, monggo. Baik, alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih Pak Ustadz Ali atas tausiahnya. Baik, langsung saja kita buka sesi kedua, sesi tanya jawab kepada Bapak Ibu jamaah sekalian. Bagi yang bertanya, diskusi atau menyampaikan tambahan dari tausiah Ustadz Ali. Baik, saya langsung melalui. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin Ustadz Ali dan Ustadz Jaka dan Jaka, ya.
Iya, saya Den Jaka. Jaka. Oh, silakan Den Jaka. Ya, Wah, hebat. Iya, saya Jaka dari Go. Palmerah, Jakarta. Ingin Ya. bertanya Ustadz Ali Go. mengenai di materi ini dijelaskan tentang rasa malu. Mm-mm. Untuk seorang Muslim, sejauh mana batasan malu tersebut? Mm-mm. Apakah tampil di depan publik atau di acara-acara tertentu, termasuk menipisnya rasa malu? Itu saja. Ya. Terima kasih. Baik, terima kasih Den Jaka. Nih, kan tadi sudah tahu bagaimana definisi malu ya. Bahwa definisi malu itu sendiri, sifat malu adalah akhlak perangai dalam jiwa batin yang membangkitkan sesuatu sikap keengganan melakukan hal-hal yang buruk, termasuk yang menodai kehormatan dirinya. Jadi tampil ke depannya untuk apa? Kalau tampil ke depannya untuk hal yang buruk, nah itu adalah tidak punya rasa malu namanya. Tapi kalau tampil ke depannya untuk menyampaikan kebaikan, ya, untuk menyampaikan program-program yang bagus, ya, tampil ke depannya untuk apa tuh, menyemangati orang, misalnya, itu tidak termasuk hal yang buruk, itu malah justru akhlak Islam. Tetapi ketika dia tampil, tentunya dia harus dihiasi dengan malu, ya, asal jangan tampil begitu. Ada orang yang padahal tidak mampu, dia langsung tampil. Sehingga akhirnya dia misalnya membacakan ayat Qur'annya belepotan, bacanya salah, ya, tajwidnya tidak benar misalnya kalau berita itu, atau misalnya disuruh apa tuh menjadi, maaf, diangkat jadi pemimpin, ternyata memang dia tidak mampu menjadi seorang pemimpin sehingga tidak menghasilkan hal-hal yang bermanfaat. Nah, tetapi dia tidak. Kemudian dalam sholat katakan, dia dipilih jadi imam, hati-hati. Kalau dia seorang muslim, kalau belum mampu jadi imam, jangan. Harusnya punya rasa malu kalau nanti salah, kecuali dia sudah mampu, bacaannya fasih. Misalnya di antara yang hadir dia paling hafal beberapa hadis dan akhlaknya juga bagus, gitu. Tidak ada orang yang benci ya atas akhlaknya. Nah itu tampil. Tapi kalau kira-kira, aduh saya kan belum bisa bacanya saja udah masih belepotan, jangan tampil, sehingga malah membuat makmum nanti menjadi tidak nyaman ketika berimam dengannya, gitu. Jadi batasan-batasan bagaimana tampilnya kita, batasan selama tampil menghasilkan hal yang manfaat, maka itu bukan menjadi orang yang tidak tahu malu, ya, tapi justru orang yang tampil manfaat itu orang yang malu. Wah, kalau tidak saya nih malu, siapa yang bisa ke depan, gitu. Maka saya tampil dalam keadaan mewakili yang lain agar bisa menyampaikan apa hal yang harus disampaikan. Biasanya seperti itu. Barangkali begitu, Den Jaka. Kalau Baik, belum Ustaz. paham, malah dikoreksi lagi. Ya, terima Cukup? kasih sudah paham dan cukup. Ya, Assalamualaikum alhamdulillah. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Baik, Pak. selanjutnya ya ada pesan dari Ibu Vika, Pak Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Bagaimana cara menyikapi saat ingin hijrah dari pakaian muslim biasa ke yang syar'i? Karena merasa malu dengan pakaian celana panjang. Tapi tidak ada dukungan nih Pak Ustaz. Tidak ada dukungan. Ya, dianggap seperti itu saja sudah tertutup kok. Mungkin ada Mau hijrah ya, dengan pakaian yang syar'i ya. Sementara sekarang beliau hanya pakaian-pakaian begitu sajalah. Itu belum begitu syar'i, begitu ya pertanyaannya ya. ya. Apa coba Mas Reja ininya. Saya kurang begitu dengan pakaian apa yang istilahnya walaupun tertutup tapi dengan celana panjang aja sudah dianggap tertutup. Jadi kiatnya supaya Yes, supaya gitu, bisa hijrah. Nah, ya. Baik Bu, tadi kan saya bilang banyak orang yang tidak malu memakai pakaian yang tidak syar'i, pakaian-pakaian yang mencetak tubuh. Memang pakai hijab, tetapi lekuk tubuhnya tetap terlihat, ya. Mohon maaf, lekuk tubuhnya terlihat dengan jelas. Nah itu harusnya
itu belum syar'i namanya. Sebab yang disebut pakaian syar'i itu pakaian yang tidak transparan dan tidak mencentak tubuh. Bahkan pakaian hijabnya harus menutupi ke dadanya. Banyak ibu-ibu atau anak-anak gadis yang hijabnya ya tidak syar'i. Misalnya kepalanya hanya yang ditutup dengan model-model kerudung yang luar biasa, lalu pakaiannya juga sangat ketat, membentuk tubuh, ya. Nah, itu sama dengan tidak berhijab, kata Nabi. Orang-orang yang memakai pakaian tapi mencetak tubuh. Nah, untuk itu, bagaimana supaya kita merasa malu dengan itu dan kita ada kiat hijrah? Ya, malu itu kan lahirnya dari hati yang bersih. Tadi kan malu itu sebagian dari iman. Untuk menghasilkan hati yang bersih, kita harus memiliki iman yang kuat. Dengan iman, maka kita akan mengosongkan hati dari sifat-sifat buruk, dari ria, dari ujub, dari takabul, dari tidak enaknya melakukan kebaikan, akan bersih itu. Ya, maka timbullah rasa malu yang tinggi, malu kepada Allah, ya, malu kepada orang-orang yang yang sudah berhijab syar'i, sementara kita belum syar'i. Nah, dengan demikian kita akan ada rasa malunya, rasa tinggi, ada tinggi. Ya Allah, aku kok udah usia sekian, pakaianku masih seksi, ya Allah, aku malu. Nah, tentu ya supaya iman kita tumbuh, tentunya rasa malu kita tumbuh itu hatinya harus bersih, imannya harus ditingkatkan. Tentunya nanti akan sangat tinggi rasa malunya, lebih-lebih malu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita tidak akan lagi mengobris siapapun yang ada di sekitar kita yang ngapain kamu jadi berubah gitu, jadi syar'i, udah aja begini. Karena kita tahu bahwa itu belum syar'i, belum benar, maka kita akan berusaha. Karena rasa malu kita tinggi di hadapan Allah, insya Allah kita akan berjuang dan sampai kepada kebaikan gitu. Ya. Baik Ibu, terima kasih. Ada lagi? Silakan Mas Reza. Baik, selanjutnya ada Pak Haji Karmanto. Oh iya. Assalamualaikum Pak Ustadz, izin bertanya, bagaimana cara meningkatkan rasa malu kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Barusan. Ya, tentunya rasa malu. Ya, untuk meningkatkan rasa malu itu satu kan. Kan malu itu tempatnya di qalbun. Ya, qalbun itu jantung hati ya, di qalbun. Ini qalbunnya yang harus dibenahi. Gitu, supaya qalbunnya itu bersih dari sifat-sifat syirik. Nah, itu kalau orang-orang syirik nggak bakalan ada rasa malu sebab nggak mengenal Allah dengan baik. Ya, kemudian dari sifat sombong, dari ria, dari takabur, dari ujub, ya dari sifat-sifat buruk itu dibersihkan. Banyak istighfar, banyak taubat kepada Allah. Nanti hatinya hidup. Sebab hati yang hidup yang akan menghasilkan rasa malu itu. Kalau hatinya mati, nggak ada rasa malu itu. Bahkan orang yang sudah mati hati, ya itu orang yang hidup ya semaunya. Kayak binatang lah Pak. Hidupnya kan terserah binatang. Mau menerkam kambing ya harimau, nggak ada urusan kambing itu menderita atau orang tuanya si kambing sedih, nggak ada, yang penting dirinya kenyang. Tapi bagi manusia yang punya akal, diberi akal, maka oleh Allah diberi aturan, yaitu Al-Quran. Ya, dengan aturan inilah kita sudah diciptakan Allah, sudah diberikan aturan terbaik, ya, sebagai hamba, sebagai makhluk yang terbaik, diberi aturan terbaik, diutusnya Rasul untuk jadi contoh. Harusnya malu kan kita Pak, kalau berbuat seenaknya, malu rasanya. Nah, untuk itu, kayak tadi, orang yang sudah rasa malu tinggi, misalnya pergi haji lah, habis haji kan di sana Bapak sudah ibadah, sudah tobat. Kalau hatinya bersih sampai di Indonesia itu berubah Pak, langsung ke masjid Pak. Malu rasanya sudah haji nggak ke masjid, itu malu rasanya sudah tua nggak ngaji. Malu rasanya sudah tua masih berantem sama istri, malu di depan anak cucu, malu ini. Ini malu yang mendorong pada kebaikan-kebaikan. Jadi sumbernya dari hati kita dulu, harus dibersihkan dengan banyak istighfar, dengan mohon ampun kepada Allah, ya, dengan mohon hidayah petunjuk kepada Allah. Insya Allah tahap demi tahap akan lahirlah sifat baik. Itu baik. Silakan Mas Reza. Ya. Selanjutnya ada pertanyaan lagi dari Pak Agus.
Pak Agus. Assalamualaikum Pak Ustadz. Bagaimana jika ada mantan pejabat yang jujur setelah pensiun tidak malu berjualan bubur ayam? Jika ia malu, maka tidak dapat menafkahi keluarganya yang butuh biaya. Masya Allah. Nah itu malu yang menghantarkan ke surga itu. Ya, pejabat yang jujur sesudah pensiun dia tidak malu berjualan bubur, begitu kan? Betul ya Mas Reza? Ya betul Pak Ustadz. Ini kenyataan di Kota Malang katanya Pak Ustadz. Ya? Kenyataan di Kota Malang nih Pak Ustadz. Wah subhanallah. Al-haya'u minal iman wal imanul fil jannah. Dia justru malu kalau dia tidak bisa menafkahi keluarga. Betul kan? Ya betul. Itu bukan malu jualan, kan yang salah ini gini. Dia mantan pejabat, dia malah di rumah saja diajak bisnis sama temannya, ayo kita jualan bubur aja lah. Ah, malu masa saya sebagai pejabat jualan bubur. Nah, itu tidak tahu malu, padahal dia nggak bisa menafkahi keluarga. Tapi seorang pejabat ya yang tadinya menjadi pejabat, kan bukti karena dia lagi pejabatnya juga jujur. Gitu. Dia tidak malu sebab dia tidak akan merendahkan menjadi tukang bubur dan dia tidak menutup. Nih saya pernah deh Mas Reza, ada seorang pejabat ya lupa wali kota apa bupati waktu itu. Setahun lagi dia mau pensiun umroh. Dia bilang, wah saya mau Ustaz, nggak tahu nanti kalau habis pensiun jadi bupati ini mau jadi apa nih katanya, saya nganggur katanya. Saya mau mungkin di rumah saja lah bengong-bengong katanya gitu. Tanpa bisa nyalonin lagi, udah habis, sudah 2 periode, saya akan nggak bisa lagi nih saya, ya Allah nganggur. Saya bilang kasihan sama bapak, Pak, kenapa? Setahun lagi kan bapak baru pensiun, kok sudah disetreskan dari sekarang? Apakah bapak yakin bakal hidup setahun ke depan? Jangan-jangan bapak meninggal sebelum pensiun? Bapak bingung. Nah begitulah orang-orang kadang-kadang. Ya, karena jabatan menjadi segala-galanya untuknya. Jadi dia menyandarkan rezeki kepada jabatan. Padahal demi Allah, rezeki itu bukan karena jabatan, rezeki dari Allah. Rezeki itu dari Allah. Jadi dengan tidak jabatan itu tidak tertutup rezeki. Dari mana saja, asal kitanya harus usaha. Ya, itu Bapak Ibu, banyak sekali di antara orang yang kreatif ya, yang ketika melihat kondisi keadaan itu dia bilang Rabbana ma khalaqta hadza batila. Subhanallah, ya Allah, aku yakin semua yang diciptakan Allah itu menjadi tidak sia-sia. Maka ketika di PHK dari pekerjaannya karena dia dalam kondisi pandemi ini, dia nggak kehilangan akal untuk mencari rezeki. Dia jualan masker, tuh kan? Dia jualan makanan online, tetap saja sejahtera hidupnya. Sebab dia yakin bahwa Allah memberikan rezeki, yang penting kita usaha dengan baik. Malah dia bisa mengambil berkah dari kondisi pandemi ini. Dia tetap bisa menghidupi keluarganya. Bahkan katanya lebih besar penghasilannya daripada sewaktu dia jadi jadi pegawai. Oh, hebat, luar biasa Pak Agus. Subhanallah itu. Nah, itulah orang yang yang beriman namanya. Yang hidup hatinya dengan rasa malu. Jadi dia tidak merasakan malunya, justru malu kalau dia tidak mencari nafkah buat anak istrinya. Ada lagi? Ya, salam juga nih Pak Ustadz dari Jamaah Haji 2019, Haji Deki dan Haja Nur. Oh iya, subhanallah Pak Deki ya Pak. Iya ya, Waalaikumsalam. Ya, gimana pertanyaannya tadi ada? Ini? Salam aja Pak Ustadz. Salam aja ya. Nah ini ada pertanyaan dari sosial media Instagram dengan akun istiqomah_77. Oh, silakan. Assalamualaikum Ustadz, mohon pencerahannya bagaimana agar istri ketika melakukan kesalahan ke suami atau sebaliknya agar rasa malu ini hilang dan bisa mengucapkan minta maaf. Karena suka egonya tinggi, jadi suka susah mengucapkan minta maaf. Nah ini yang kebalik gitu ya. Orang salah nggak tahu malu namanya, nggak punya rasa malu, bukan. Nah itu malu yang sesat namanya, malu yang madlum namanya. Itu malu yang sesat, malu yang tidak benar, malu nggak minta maaf, malu kalau mau maafan tuh gengsi dari nafsu. Nah ini kalau nafsu sudah menguasai hati, ya orang tidak akan ada rasa malu, walaupun salah dia nggak mau minta maaf. Jadi susah. Nah bagi seorang suami melihat istrinya salah. Ketika salah, awas, ada bagian kesalahan suami, belum mendidik istri dengan baik. Awas, kalau suami
Kalau suami melihat istrinya salah, maka didik dengan baik. Tidak dengan emosi, tapi dengan cara yang baik. Dengan wa'asirhunna bil ma'ruf. Ya, dengan cara yang baik. Tapi kalau memang tidak bisa terus dikasih tahu, maka memang dengan cara yang tegas, tapi tetap wa'asirhunna bil ma'ruf, dengan perlakuan yang baik. Gitu, tidak menciderainya maksudnya. Ada tahapan-tahapan mendidik untuk istri. Jadi bapak harus jangan, wah dasar perempuan nggak bisa dikasih tahu, padahal kitanya sendiri belum mendidik dengan baik. Gitu, ya. Nah, untuk mendidik istri yang baik harus punya ilmu. Para suami harus punya ilmu. Kadang-kadang di rumah tangga itu bukan masalahnya yang besar, tapi karena suaminya sendiri tidak punya ilmu untuk menyelesaikan masalah, sehingga masalah kecil aja menjadi masalah besar. Ini kebanyakan. Kadang orang menikah bukan persiapan ilmu, persiapannya harta nomor satu, rumah harus punya, pekerjaan. Sementara ilmu untuk memanage keluarga tidak ada. Nah, ini yang membuat hancurnya rumah tangga, sebab tidak punya ilmu, tidak punya bekal ilmu. Nah, apalagi suami, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, laki-laki adalah pemimpin. Jangan karena disebut pemimpin arogan lagi, semaunya lagi. Ingat, dalam kepemimpinan itu tadi wa'ashiruhunna bil ma'ruf, harus dengan ma'ruf, harus dengan cara yang baik, dengan cara yang benar, harus jadi tauladan dalam rumah tangga. Baik, jadi tentunya agar tidak malu minta maaf, ini juga dari iman. Itu kalau dengan iman, tahu kan di dalam surat Ali Imran ayat 133, 134, 35, di antaranya adalah yang disebut orang yang takwa, ya. Wasari'u ila magfiratin mir rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardh uiddatil muttaqin. Allah perintahkan kita bersegeralah kepada ampunan Allah dan kepada surganya yang luasnya seluas langit dan bumi. Uiddatil muttaqin, yang hanya diberikan kepada yang bertakwa. Siapa yang bertakwa? Alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas. Itu orang yang selalu senang berbagi, menolong, baik di kala lapang atau di kala sempit. Wal kadhiminal ghaidha, orang yang sanggup menahan dirinya ketika marah, tuh tidak diumbar kemarahannya. Wal 'afina 'anil nas, dan orang-orang yang memaafkan, baik memaafkan atau minta maaf atas kesalahan, maaf atas kesalahan manusia. Maka Allah menjadikan orang sifat itu adalah sifat yang bertakwa, yang layak mendapatkan surga. Nah, untuk itu maka bagi ibu-ibu atau bapak yang punya salah di rumah tangga, segeralah, jangan berlarut menyimpan kebencian di hati. Awas, hati-hati. Sebab rumah tangga yang ada kebencian tidak ada rahmat Allah. Sebab rahmat Allah tercurah kalau kita menyambungkan tali silaturahim, tali kasih sayang. Kalau di rumah hanya aja kebencian, tidak ada, tertutup rahmat Allah. Jadi tiap hari ya berantem aja. Nauzubillah. Nauzubillah. Ya, baik. Itulah Mas Reja ya. Ya, jadi baik Mas. menghilangkan ego ya, ego kita untuk tidak minta maaf adalah tentunya harus membangkitkan iman di hati. Baik. Selanjutnya masih dari akun sosial media Facebook sekarang ya. Ada dari Ibu Riana Sulardi Putri. Izin bertanya Pak Ustadz, bagaimana cara terbaik untuk mengingatkan teman atau keluarga agar tidak tersinggung pada saat kita mengingatkan untuk meninggalkan kebiasaan share foto-foto di medsos? Oh ya. Dan cara mengingatkan itu ada 3. Man ra'a minkum munkaran falyughayyir biyadi, ya. Fa illam yastati fa bilisani wa lam yastati fa bil qalbi wa adaqul iman. Ada 3 tahapan kita untuk mampu melakukan teguran atau dalam menegakkan kalau melihat kita kemungkaran, sesuatu yang dilarang. 1 adalah kalau kitanya punya kekuasaan untuk anak-anak, jangan melakukan ini. Mama tidak suka kalau melakukan ini, nanti HP-nya Mama ambil. Itu kan kekuasaan namanya. Tapi kalau nggak bisa, ya dengan perkataan yang bagus. Ya, dakwah itu dengan kata-kata yang tidak menyinggung, ya. Begitu. Tentunya kita harus punya metode bagaimana caranya supaya dia tidak tersinggung dengan cara yang baik tentunya. Tentunya dengan pengertian dulu, jangan dulu melarangnya, tapi kita kasih tahu bahwa perbuatan ini adalah dilarang oleh agama.
Ketika ibu menyampaikannya bukan kata ibu, tapi nih kata hadis Nabi, nih kata Al-Quran. Orang perempuan tidak boleh menampakkan perhiasannya, menampakkan wajahnya dengan bebas, baik di medsos atau di mana saja. Nah, gitu. Ya harusnya perempuan itu tertutup, ya tidak mengobral badannya, wajahnya, apalagi dengan menornya dan sebagainya. Dan itu semua berada dalam Al-Quran, ada dalam hadis. Nah, sampaikan ini loh hadisnya, ini loh Al-Qurannya, bahwa Mbak menyampaikan ini bukan karena Mbak, tapi ini menyampaikan apa yang disampaikan Allah. Kalau kita beriman, kan harusnya kita mengikuti aturan Allah dan Al-Quran. Gitu. Kalau sudah punya artikel yang ada, ya sampaikan gitu. Bisa lewat WA gitu kan, tapi dalam kondisi santai. Jangan dalam kondisi dia melakukannya, lalu kita, wah apaan tuh? Itu kan nggak boleh, haram itu hukumnya. Nah tentunya dia tidak akan menerima dengan baik. Ya, akan tersinggung. Tapi kasih dulu pengertiannya, kasih dulu ilmunya, baru ingatkan. Kalau sudah, ingat nggak yang waktu aku share itu tentang hadis, tentang Quran. Nah, kalau bisalah kita jangan melakukannya biar kita selamat. Nah, seperti itu, dengan bijak ya. Tetapi kita dengan pengertian, memberikan pengertian dulu. Termasuk juga ke anak-anak, mengajak sholat. Jangan ngajak sholat, loh kalau nggak sholat kamu masuk neraka. Jangan begitu. Ya, sampaikan dulu bahwa Allah yang menciptakan kita, Allah itu maha baik, Allah sangat baik kepada kita. Kalau ada orang baik, ya, lalu menyuruh kita, apa kita menolaknya atau kita melakukannya? Tentunya kita akan melakukannya karena malu kalau tidak melakukan apa yang dimintanya. Nah, demikian kita kenalkan ke anak, bukan pada ancamannya, justru pada nikmat-nikmat Allah, kebaikan-kebaikan dari Allah sebagai wujud terima kasihnya adalah bersyukur dengan melakukan juga kebaikan-kebaikan seperti sholat dan sebagainya. Ya, baik Mas Reja. Baik, alhamdulillah, alamin. Ya, pas ya. Ya, Mas, pertanyaan terakhir sekaligus menutup dari pengajian kita pada malam hari ini. Alhamdulillah, apa yang disampaikan buat berkah bagi kita semua. Ya, baik. Terakhir sebelum kita tutup, mungkin kita akan tutup dengan doa yang akan disampaikan dan dipimpin langsung oleh Ustaz tadi. Tafadhol Ustaz. Baik, para Bapak Ibu sekalian, sekali lagi semoga apa yang saya sampaikan ini menjadi manfaat untuk diamalkan tentunya. Dan sekali lagi tolong kita bina anak-anak kita, keluarga kita agar memiliki rasa malu, ya, agar mereka punya akhlak yang baik. Mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan hati yang khusyuk. Semoga kita senantiasa dalam ridha Allah Subhanahu wa taala. Semoga ini pandemi yang masih melanda dunia ya, segera Allah mencabutnya dan Allah kembalikan menjadi aman ya dari pandemi. Kita bisa melakukan aktivitas seperti biasanya, dan mudah-mudahan anak keturunan kita menjadi anak-anak yang soleh, yang berakhlakul karimah, anak-anak yang dimudahkan Allah untuk memahami Al-Quran, mencintai Al-Quran dan mengamalkan Al-Quran. Dan semoga kita, keluarga kita ya menjadi keluarga atau orang tua yang mampu menjadi tauladan buat anak-anak kita, sehingga anak-anak kita tidak kesulitan untuk mencari contoh sebab ada di rumahnya ayah dan ibunya yang santun, yang baik, yang akhlaknya bagus, dan tentunya yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Barik wasallim. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdas syakirin, hamdan wali alimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'wat wa yaqadiyal hajat. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma aghnina bil ilmi wa jayyina bil hilmi wa aqribna bit taqwa wa jamilna bil afiyah. Allahumma inna nas'aluka sihhata wal afiyata wa husnal khuluq. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun
Amin. waj'alna lil muttaqina imama. Amin. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma hdina li ahsanil akhlaqi la yahdi li ahsaniha illa anta wasrif anni sayyi'aha la yasrifu anni sayyi'aha illa anta. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bifadlika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Semoga doa kita dikabulkan Allah. Amin. Amin. Baik, alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih pada Bapak Ibu jamaah sekalian, pada Ustaz Ali yang telah bersedia menyampaikan tausiahnya pada malam hari ini. Insya Allah kita bisa berjumpa lagi di pengajian Emera berikutnya hari Sabtu minggu depan. Terakhir, sebelum kita tutup, mari bersama-sama kita baca istighfar 3 kali. Astagfirullahaladzim, 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 dan doa penutup majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi